warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Fitri. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jika melihat praktek kebijakan fiskal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, maka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu: pertama, kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu 1. Zakat, yaitu salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Kedua, usr, yaitu biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, wakaf, adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatnya akan didepositkan ke Baitul Mal. Keempat, amwal fadlah, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggalkan tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 5. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk. Keenam, kumus, adalah harta karun atau temuan. Kumus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. 7. Kafarot, adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seseorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kedua, yaitu kebijakan pemasukan dari kaum non-muslimin, meliputi dari 1. Jiyah atau tribut capatis atau pajak kekayaan. Dalam pajak yang dibayar oleh non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Yang kedua, kharaj atau tribut soil atau pajak upeti atas tanah, adalah pajak yang dipungut dari kaum non-muslimin ketika Khaybar ditaklukkan. Yang ketiga, usr, adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di antara golongan yang berhak menerima pendapatan atau distribusi pendapatan adalah berdasarkan atas kriteria langsung dari Allah SWT yang tergambar dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 90, yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang berbeda. Kebijakan moneter dalam masa Nabi, sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis.
Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang yang real dilarang. Penimbunan mata uang dilarang, sebagaimana penimbunan barang juga dilarang. Transaksi tolaki rukban dilarang, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga. Hal demikian merupakan tindakan distori harga. Distori harga merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi kali bikali dilarang, yaitu bukan transaksi dan bukan pula transaksi tunai. Keistimewaan dalam Islam dalam hal transaksi adalah bahwa transaksi tunai boleh, transaksi tidak tunai boleh, namun melarang transaksi future tanpa adanya barangnya. Transaksi maya merupakan salah satu unsur riba. Segala bentuk riba dilarang dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas. Di dalam Islam, yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur stok real. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas. Uang tidak boleh ditimbulkan dan dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarikan uang adalah dianjurkan dengan jalan qard atau pinjaman kebajikan, sedekah, dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis adalah pelaku dan penandang dana bersama-sama mendapat pengalaman, informasi, metode survei, manajemen, dan pengetahuan akan resiko atau bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi. 2. Masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan kebijakan moneternya sebagai berikut. 1. Perkembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung-jawaban Baitul Mal. 2. Menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal atau prinsip kesamarataan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, budak, dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Dengan begitu, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam rangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Dapat disimpulkan kebijakan moneter Umar bin Khattab yaitu 1. Reorganisasi Baitul Mal dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan Al-Divan atau sebuah kantor yang ditunjukkan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Yang ketiga, adanya gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Keempat, penetapan nilai dirham, instrumen moneter, kontrol harga barang di pasar, dan lain sebagainya. Masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, Utsman banyak mengikuti kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Di bawah ini beberapa kebijakan Utsman bin Affan yaitu 1. Pembangunan pengairan. 2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. Yang ketiga, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan. Yang keempat, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali bin Abi Thalib diantaranya 1. Pendistribusian yang ada pada Baitul Mal. Ali mengeluarkan semua tanpa cadangan dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat. Berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Yang keempat, mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya menggunakan mata uang Romawi dan Persia. Itulah sekilas dari kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.